Selamat malam Pramal semua. Apa kabar guys? Sehat ya guys ya? Hari ini tuh Mimin mau kasih kalian film yang lumayan banyak di request. Film ular-ularan dulu kita kali ini guys. Judulnya Anaconda: The Hunt for the Blood Orchid. Film ini tuh yang syutingnya di Kalimantan loh Pramal. Jadi ada sekelompok orang nyari bunga suci Perinia immortalis atau biasa disebut anggrek darah di Kalimantan. Katanya bunga ini tuh berkhasiat bikin manusia bisa hidup lebih lama dan hidup sehat gitu. Atau mungkin bahkan bisa buat nyembuhin kanker. Tapi kedatangan mereka malah disambut sama anaconda. Kalian tahu kan ganasnya gimana tuh ular? Nah, pemain utamanya ada Matthew Marsden yang meranin jadi Dr. Jack Byron, Morris Chestnut yang jadi Garden Mitchell, Sally Richardson yang meranin jadi Gale Stern, dan terakhir Cady Strickland yang jadi Samantha Rogers. Udah cukup ya, segitu aja dulu pengenalannya. Oke, biar nggak lama-lama lagi, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene-nya, kita dikasih lihat ada orang suku-suku pedalaman yang lagi berburu. Tiba-tiba nongol ular yang gede banget. Salah satu dari mereka akhirnya nggak selamat setelah udah nyoba lari dari ular itu. Next, scene pindah nih. Jack sama Garden lagi nyoba ngeyakinin perusahaan farmasi New York Wexel Hall buat ngedanain penelitian mereka, karena mereka butuh banyak anggrek darah. Dan mereka harus cepat bergerak, soalnya anggrek darah itu cuma mekar selama 2 minggu. Oke, setuju. Langsung deh tuh, mereka cus ke Borneo di Kalimantan. Mereka berempat udah sampai nih. Jack, Garden, Gale, sama Samantha. Ada kabar buruk. Kapal yang disewa Sam gak datang. Soalnya terlalu beresiko kalau musim hujan kayak gini. Tapi katanya ada kapten lokal yang namanya Jinsun. Dia mau nganter, asal bayarannya cocok. Malam itu mereka langsung nemuin si Jinsun. Udah ngedil harga, kirain dia Jinsun. Taunya ini nih si Jinsun aslinya. Nama asli dia Bill Johnson. Yang tadi itu rekannya namanya Tran Wu. Tapi agak ngeselin sih ya. Dia bilang yang tadi itu harga untuk sewa kapalnya aja. Kalau mau dinakodain sekalian sama dia, bayar lagi 50.000 USD. Take it or leave it. Dah lah, setuju aja mereka. Ya mau gimana lagi kan? Emang butuh banget mereka. Besoknya, sebelum berangkat, datang lagi 2 orang tambahan, Cole sama Dr. Ben. Mereka bawaannya si Jack. Ini si Gale, yang emang dasarnya agak sombong. Ngerasa kayak males banget ada di tempat kumuh kayak gitu. Terus dia ngecek ke kamar sama isi lemari di kamar itu. Tiba-tiba kaget setengah modar, ada monyet lompat dari atas lemarinya. Ternyata itu piaraannya si kapten, namanya Kong. Oke, ini lagi pada makan malam nih. Ih, gemes banget dong itu monyetnya. Gara-gara nggak boleh ambil buah yang ada di meja, dia ngambil sendiri buah yang ada di atas pohon. Tapi si Kong malah jadi ketinggalan sama kapalnya. Nah lo gimana tuh? Tiba-tiba ada sesuatu yang ngejar dia. Dia ngumpet masuk ke batang pohon. Taunya itu ular gede banget guys yang ngejar si Kong. Kong langsung kabur naik ke atas pohon. Nggak lama, Kong teriak kenceng banget. Sampai kedengeran sama yang lain. Pada kaget, itu suara apa? Kata si kapten, sesuatu sedang dimakan. Dia nggak tahu aja itu suara teriakannya Kong. Pas paginya, baru sadar dia kalau Kong tuh nggak ada. Nah, gara-gara aja dah. Nelpon, nggak sadar nyadar ke pintu. Pintunya kebuka. I'll let me kill you! Waduh, mana tangannya berdarah tuh kebeset. Nah kan, nongol buayanya kan gara-gara darah itu. Kapten langsung berenang nolongin dia. Gelut tuh si kapten sama buayanya. Wah, GG, menang dong si kapten. Si Gale udah diselamatin, kalau masih belagu juga sih terlalu ya.
Buayanya ada yang narik dong itu. Takut banget loh. Baru aja santai, mereka dikagetin lagi sama si Kong yang tiba-tiba lompat dari atas. Tapi bersyukur sih, berarti pas kemarin si gemoy ini selamat. Malam itu, si kapten bilang ke Jack kalau permukaan air naik. Jadi bahaya kalau dilewatin. Kalau emang mau maksa lewat situ, kapten minta tambahan biaya. Nah ini gara-gara banjir, jadi banyak sampah di sungai. Setir kapalnya jadi macet kesangkut. Nggak bisa belok kapalnya, rute belokannya jadi kelewat. Sial banget dong. Ternyata di ujung situ tuh air terjun. Pas banget Sam naiknya. Oh man, itu anakondanya. Barang-barang mereka cuma sedikit yang berhasil diselamatin. Tapi untungnya telepon satelit masih bisa berfungsi. Kapten keingetan kalau temennya tuh ada yang mau lewat deket-deket situ. Jadi dia mau minta tolong jemput di daerah Nagarok. Itu juga mereka tetap harus nelusurin sungai dulu buat bisa sampai ke Nagaroknya. Ya bisa sekitar sehari 2 hari katanya. Tapi bakal lebih cepat kalau lewat hutan. Baru dia tuh nanti lanjut ke tempat anggreknya. Kena karma dia. Kemarin dia minta bayaran mahal. Sekarang digituin juga sama temennya si John. Aduh, nyebrangin air lagi. Si Kong diomelin gara-gara berisik teriak-teriak. Taunya, dia lihat ada begituan lewat di antara mereka. Cole juga sempat ngerasa nih ada yang gerak di air. Hey, something just moved past me. Something just moved as in something in here. Cole, there's probably a million things in here. Dr. Ben jadi iseng nakut-nakutin Gale. Tapi tiba-tiba kayak ada yang narik gitu. You don't stop it. Ben? Pas nongol udah luka-luka. Dari belakangnya ada ular yang super duper gede. Langsung nyaplok Dr. Ben. Kapten nyoba buat nenangin mereka. Dia bilang ular itu baru bakal lapar lagi setelah berminggu-minggu. Jadi sementara mereka aman. Gale nggak mau ngelanjutin ekspedisi ini. Cole juga. Sam nengahin. Ya udah, sekarang tujuan utamanya ya ke kapalnya si John aja dulu deh. Ya walaupun udah hampir semua tuh pengen pulang, si Jack tetap kekeh harus dapet anggreknya. Lagi di jalan, si Cole dikasih tahu kalau ada sesuatu di lehernya. Langsung panik gak tuh? Itu lintah, guys. Dan ternyata di badan belakangnya juga ada banyak banget. Sambil nunggu, mereka istirahat sejenak di situ. Garden yang habis ngeliat kakinya lecet-lecet, mau langsung pakai sepatu aja tuh. Untung dicegah sama Trent. Di dalam sepatunya ada laba-laba gede loh itu. Kalau sampai kegigit laba-laba batu itu, bisa lumpuh sekitar 2 hari katanya. Diambil lah itu laba-labanya sama si Jack buat diteliti. Ini kapalnya si John kayak nabrak sesuatu gitu. Dan akhirnya dia lihat, ternyata itu anaconda yang ada di bawah kapalnya dia. Tapi nggak segede yang tadi sih. Pas mau ngambil pistolnya, keburu dicaplok itu pantatnya. Tuas gasnya nggak sengaja ketarik, jadi kapalnya jalan. Mereka kaget ada ledakan. Pas disamperin, ternyata itu kapalnya si John. Karena ada bekas minuman alkohol, mereka ngiranya si John mabuk terus jatuh ke air. Padahal mah diemplok ular ya. Mereka ngumpulin barang yang mungkin berguna. Di sini mereka lihat ikan bakar kayak bekas sisa dimakan orang gitu. Kata Trent, di sana ada suku Topax, suku pedalaman yang terlahir sebagai pemburu. Wow, ngeri ya. Trent malah mau ngajak mereka ke tempat tinggal suku Topax. Berharap mereka mau minjemin perahunya kan. Lagi ngebuka jalan, si kapten kaget, ada mayatnya John di situ. Jadi kata kapten, anaconda tuh bakal ngelepehin lagi mangsanya kalau ngerasa terancam. Baru deh, habis itu dia nyerang lagi mangsanya itu. Dan yang harus kita tahu sekarang, anacondanya ada lebih dari 1. Apalagi kalau sekarang ternyata musim kawinnya mereka. Jantan bakal nyamperin betinanya. Betinanya itu suka nyari tempat-tempat basah, berlumpur.
Dan para betina ini bakal bareng-bareng masuk ke satu lubang besar buat tempat mereka kawin. Nah, ini mereka nemu rumah-rumah gubuk gitu. Di situ ada anaconda yang udah mati. Aduh, itu kaki orang kan ya guys ya. Karena ngelihat perahunya orang-orang suku itu udah nggak ada, akhirnya kapten ngajak mereka buat bikin rakit sendiri. Abis cuci muka, si Jack lihat ukiran anggrek darah di situ. Dia jadi sadar satu hal. Kenapa anaconda bisa jadi segede gitu? Karena mereka makan anggrek itu, jadi bisa hidup lebih lama. Jack pikir ya mereka juga berarti posisinya semakin dekat sama tempat anggrek darah itu. Semua nggak setuju buat ngelanjutin. Bahkan si Garden aja tuh udah nggak mau lanjut. Nah, udah jadi nih rakitnya. Jadilah nih ya pulang. Ini si Garden nemuin kotaknya John yang isinya pistol sama telepon itu ada di tasnya Jack. Wah, parah sih. Sengaja disembunyiin sama Jack. Garden tetep nggak mau ikut. Dan kalian lihat, dilepasin laba-laba batunya tadi di kakinya Gordon. Digigit tuh si Gordon. Udah singit ya si Jack. Dia bilang ke yang lain, si Gordon lagi istirahatin kakinya yang lecet-lecet itu. Tapi Sam curiga. Dia diam-diam nyamperin Gordon. Di situ dia lihat ada bekas gigitan di kakinya. Gordon lihat di atas Sam ada tuh anaconda. Tapi dia udah lumpuh, nggak bisa ngomong. Sam pergi nyamperin Jack buat nanya Garden diapain sama dia. Tapi dia nggak ngaku. Akhirnya, si Garden yang dicomot sama anacondanya. Oh my god! Pas mereka mau balik ke rakit, rakitnya dibawa kabur sama si anak kampret. Satu-satunya cara, ya kejar si Jack. Mereka harus ngejar lewat hutan. Bisa-bisanya loh, dia nelpon minta bantuan, tapi bilangnya cuma dia yang selamat. Duh, mulai kedengeran lagi desis ularnya. Ular kecil apa ular gede nih? Mereka buru-buru lanjut. Sampai akhirnya mereka jatuh ke dalam kayak semacam gua gitu. There's a way in. Gara-gara kaget ngelihat ada yang gerak di air tadi, Cole jadi ketinggalan sama yang lain. Cole jadi bocah nyasar sendirian. Malah nemuin banyak kerangka manusia loh di situ. Untung Trent berhasil nemuin dia. Mereka langsung nyari yang lain lagi. Di tengah jalan, si Trent ada yang narik bawah. Trent nyoba sekuat tenaga nyari jalan ke permukaan. Tapi sayangnya dia keburu dilahap sama si anaconda. Si kapten ternyata juga nyari Cole sama Trent. Di situ dia cuma nemuin senter sekaligus air yang udah kecampur darah. Ya udah, akhirnya Sam, Gale sama kapten keluar dari gua itu. Udah mau deket nih ke lubang keluarnya. Tiba-tiba nongol si Cole. Tapi dia datang teriak-teriak kalau si anaconda udah ada di belakang dia. Yailah, pakai segala nyangkut lagi. Untung berhasil ditarik keluar. Sekarang ularnya tepat di depan mereka. Si Sam langsung ambil parang terus nebas kepala anacondanya. Cole takjub banget sama apa yang Sam lakuin tadi itu. Tiba-tiba mereka ikutin tuh kemana dibawa perginya. Ternyata si Cole lagi dililit di pohon gitu loh. Kapten langsung lempar pisau ke bagian bawah mulutnya si ular. Udah hampir game over tuh si Cole. Untung sadar lagi pas dikasih napas buatan. Di sisi lain, si Jack berhasil nemuin tempat anggrek darahnya. Dan ini mereka juga sampai di tempat Jack naruh rakitnya. Di situ si Sam nemuin tempat buat nyimpen laba-laba batunya udah kosong. Dia sadar, berarti bekas gigitan di kakinya Garden itu ya si Jack pelakunya. Dia yang lepasin laba-labanya. Tiba-tiba datang nih si Jack. Nodongin pistol dong ke mereka. Kapten ditembak bahunya, gara-gara dia kelihatan mau ngambil pisau. Wow, pantas aja dia nggak berani ngambil sendiri. Itu anggrek darahnya ada di atas anaconda pada kawin, guys. Dia mukul kapten sampai pingsan. Terus nyuruh Sam nyebrangin lubang lewat batang kayu tipis itu buat ngambil anggreknya.
Get the fly. Pas mau balik, batang kayu itu kayak mau patah. Si Jack bukannya bantuin, malah nyuruh dia ngelemparin tasnya. Sam ngancem dia. Tasnya bakal dibuang kalau dia nggak jatuhin pistolnya. Si Jack malah balik ngancem. Dia mau nembak Gale sama Cole. Ya udah, terpaksa. Akhirnya dilempar tasnya. Hampir jatuh tuh dia. Tahu-tahu si Kapten sadar, terus langsung nampol si Jack. Tasnya jatuh ke lubang. Mana ada laba-laba kan tuh di situ. Sempet berantem dulu tuh si Kapten sama Jack. Si Jack berhenti mukul pas dia ngeliat tasnya ada di bawah. Oke, berhasil dia ngambil tasnya. Tapi pas mau naik, tangannya digigit sama tuh laba-laba. Kena karma nih orang ya. Padahal mau ditolongin sama Kapten, tapi dia keburu lumpuh. Akhirnya dia jatuh ke kubangan ular-ular itu. Duh, Sam juga gelantungan di atas lubang itu. Sampai akhirnya dia juga jatuh. Di bawah, dia lihat si Jack yang lagi mau dimakan sama salah satu anakondanya. Panik lah, Sam buru-buru manjat. Tapi ada satu anakonda yang ikut bangkit. Gale mancing tuh anakondanya biar ngegigit kaleng bahan bakar mereka. Si Kapten mau nembak pakai pistolnya, tapi pelurunya kosong. Akhirnya si Cole ngeberaniin dirinya nih. Dia yang akhirnya nembakin suar ke mulut si anakondanya. Anakonda itu jatuh ke lubang dan akhirnya ngebakar semua yang ada di situ. Dinding lubang itu juga longsor. Anggrek darahnya ikut kekubur di dalam sana. Di akhir scene, Kapten, Sam, Cole, Gale, sama si Gemoy Kong ngarungin sungai pakai rakit itu menuju ke kota baru. Ya, itu tadi alur cerita dari film Anaconda The Hunt for the Blood Orchid. Di film ini tuh nunjukin ke kita kalau apa yang kita lakuin ke orang lain pasti suatu saat bakal berbalik ke kita.